Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber cintaku, like dan juga komentar untuk yang selalu memberikan komentar positif. Semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Dalam kehidupan kamu saat ini, sebenarnya adakah orang baru yang menyukaimu? Wah, parah nih. Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama ini adalah kartu The Justice, kartu keadilan. Iya, memang benar, keadilan berpihak padamu. Apa yang kamu telah lakukan, kebaikan, ketulusan, kesabaran akan membuahkan hasil dalam kehidupan kamu. Walaupun kebaikan, ketulusan, kesabaran pernah tidak dihargai, namun semesta tidak akan terus-menerus membiarkan itu terjadi dalam hidupmu. Semesta akan memberikan keadilan kepadamu yang sabar dan kepada mereka yang tidak pernah menghargai kesabaran itu. Di balik semuanya, sebuah anugerah akan kamu terima dari semesta. Seperti apa yang aku bilang di awal tadi, apakah dalam kehidupan kamu ada orang baru yang menyukaimu? Wah, cie. Dalam readingan kali ini yang ketarik energinya, memang ada seseorang yang menyukai kamu. Apakah seseorang yang menyukai kamu orang baru? Iya. Terlihat di dalam gambar kartu yang muncul ini ada seorang ratu memegang pedang dan pedangnya menghunus ke atas langit. Dan ini bisa mengartikan bahwa orang baru tersebut memandang kamu bagaikan ratu atau raja. Sebuah pedang melambangkan tentang ketajaman. Iya, orang baru tersebut sangat sungkan dan segan sama kamu, sehingga menyebabkan dia tidak berani mendekati kamu. Oke, kita lanjut. Kartu berikutnya yang muncul adalah kartu konflik, dan ini bisa mengartikan bahwa dia, orang baru tersebut, mengalami konflik batin. Dalam arti, dia, orang baru tersebut, ingin mendekati kamu tetapi takut salah. Dan jika dia tidak mendekati kamu, dia akan memendam rasa. Kenapa takut salah? Iya, orang baru tersebut memandang kamu bahwa hati kamu masih milik orang lain. Dia tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidupnya. Sebenarnya dia pernah mencoba untuk mendekati kamu, kemungkinan kasih kode sama kamu. Namun entah kamu menyadari atau tidak, kamu juga mengenal dia dan kamu menunjukkan sikap kepadanya sebagai seorang teman. Orang baru ini yakin bahwa hati kamu masih ada orang lain yang mengisinya. Dia pun selalu memantau kamu, mengikuti perkembangan kehidupan kamu. Sebenarnya dia orang yang sangat sabar ya, sering mengalah terhadap orang lain. Sifatnya juga sudah dewasa, dia pun mampu mengimbangi perasaan orang lain. Dia kayak sering berbagi, dalam arti mungkin sering membantu orang lain jika dalam kesulitan. Orang baru ini sangat sederhana dalam segi materi, tidak ada yang lebih, namun dia mampu menyeimbangkan. Contohnya, pemasukan dan pengeluaran, dia sangat pintar mengaturnya. Oke, kita lanjut. Apakah dia akan memperjuangkan kamu? Wah, parah nih. Kartu yang muncul ini memang kartu perjuangan. Kartu perjuangan dalam readingan kali ini memberi arti. Dalam hatinya mengatakan dan sangat yakin, ada orang lain juga yang akan memperjuangkan kamu, sehingga dia mundur sebelum berjuang. Wah, parah nih, gak suka aku. Sekali lagi, memang dia sangat tahu dan yakin bahwa orang lama kamu, orang yang ada dalam hatimu akan memperjuangkan kamu kembali.
Seperti apa yang aku bilang tadi, dia sering mengalah terhadap orang lain. Dan saat ini mengalah yang akan dia lakukan. Dia pun akan mencoba untuk menutupi semuanya dan untuk membatasi diri agar tidak sampai keceplosan bahwa dia mempunyai perasaan cinta terhadap kamu. Cinta memang membawa kebahagiaan dan cintamu untuk orang lain. Maka dari itu dia akan bahagia melihat kamu menyatu bersama orang yang kamu cintai. Meskipun dia sendiri akan berusaha menepis dan membuang rasa cinta itu. Muncul kartu The Death, kartu kematian. Iya, memang benar, dia akan mematikan dan mengubur dalam-dalam rasa cintanya terhadap kamu. Dan dia juga akan mencoba membuka hatinya untuk orang lain juga. Namun saat ini hatinya belum terbuka untuk orang lain, hatinya masih tetap ada kamu. Namun seiring berjalannya waktu, hatinya akan terbuka untuk orang lain. Dalam hatinya mengatakan dia akan tetap ada untuk kamu. Mungkin sebagai teman, sebagai sahabat, atau bahkan sebagai saudara. Karena sekali lagi dia tidak mau terjadi konflik dalam hidupnya. Sebenarnya ini merupakan anugerah untuk kamu bahwa kamu bisa dicintai begitu dalam oleh orang lain. Di dalam gambar kartu yang muncul ini ada sebuah cangkir yang sangat besar dan berisi air penuh sampai tumpah-tumpah. Ini merupakan cinta kasih yang tidak bisa berhenti. Cinta kasih yang tidak bisa berhenti telah kamu dapatkan. Sekali lagi, itu semua berkat kesabaran kamu. Oke, lanjut. Muncul kartu 10 pedang. Iya, ini adalah kartu yang paling menyakitkan. Dan ini bisa mengartikan bahwa orang baru yang saat ini menyayangi kamu, mencintai kamu, akan rela menahan rasa sakit hati demi kebahagiaan kamu. Dia lebih berbahagia jika dia melihat orang yang dia cintai bahagia. Kartu yang terakhir ini adalah kartu Raja Cangkir. Kartu Raja Cangkir adalah sebuah perasaan yang paling mendalam. Dan ini bisa mengartikan bahwa saat ini ada perasaan yang sangat mendalam dari orang baru dan orang lama kamu. Keduanya masing-masing mempunyai perasaan cinta terhadap kamu. Cie-cie. Piye takih? Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.